Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, malam ini saya akan menceritakan seputar misteri dan mitos. Dan pada malam hari ini saya akan menceritakan pernikahan hantu di Cina. Tradisi menikahkan orang-orang yang telah meninggal dunia dipercaya dapat membantu dua ruh saling terikat, hidup bahagia di alam baka. Tradisi ini dikenal menahun sebagai pernikahan hantu. Betapapun zaman terus bergerak dan pemerintah Cina kerap menyusupkan paham sosialis komunis dalam sistem bermasyarakat penduduknya. Tradisi pernikahan hantu tak bisa benar-benar tersebut dari masyarakat Cina. Di beberapa desa di Cina, tradisi ini bahkan masih diterapkan secara menyeluruh. Dalam laporan A, B, C, ahli cerita rakyat dari Universitas Shanghai, Huang Qingchun, menyebut tradisi ini masih dianggap lumrah oleh sebagian besar masyarakat Cina. Selama bertahun-tahun, Huang melakukan penelitian di kawasan dataran tinggi Loess, Cina, menelaah tradisi yang tak dianggap tabu bagi masyarakat setempat. Tidak ada seorang pun penduduk yang menyembunyikan tradisi tentang pernikahan hantu. Ini bukan hal yang tabu bagi mereka, ujar Huang. Di provinsi Guangdong dan Shanxi, misalnya, nyaris semua supir taksi pernah memiliki pengalaman turut mengatur pernikahan hantu atau bahkan sekedar menyaksikan ritual tradisi tersebut di helat. Di lapangan, pernikahan hantu kemudian tak hanya diperuntukkan bagi kedua jiwa yang telah tiada. Praktik ini berkembang menjadi lebih rumit saat seseorang yang masih lajang diilegalkan berjodoh dengan mayat. Semua berawal dari gengsi perlombaan sebuah status sosial. Ketika status setelah menikah dianggap mampu menaikkan derajat seseorang, di kawasan yang melegalkan pernikahan hantu, mayat berubah menjadi komoditas yang bisa diperdagangkan dan menghasilkan uang dalam jumlah besar. Kian tahun, Cina dirundung masalah statistik ketidakseimbangan gender. Laporan Bureau Statistik Nasional Cina menyebut jumlah pria di Cina membengkak menjadi 32,66 juta, lebih banyak ketimbang wanita pada akhir tahun 2017. Di provinsi Shanxi, pria-pria yang melajang dan tak memiliki peluang untuk berjodoh dengan seseorang wanita dianggap momok bagi banyak orang tua. Untuk mengatasi hal ini, pernikahan hantu dianggap sebagai solusi paling mujarab. Dampak buruknya ketika kabar mengenai gadis muda yang tengah sekarat di kota ini membuncah. Puluhan keluarga bergegas memadati rumah sakit, bersiap untuk berperang di pasar lelang mayat. Lebih mengherankannya lagi, keluarga si wanita yang telah tengah sekarat memperbolehkan lelang terjadi, berharap uang ketimbang kesembuhan anak gadis mereka. Yang lebih mengherankan, ketika perang lelang berakhir dan keluarga si gadis telah bersepakat akan menyerahkan mayat pada pemenang lelang, gadis yang sekarat, dan diharapkan kematiannya masih
sanggup bertahan hidup, ungkap Wang Yong, seorang karyawan di sebuah rumah sakit Shanghai, seperti dikutip Guedku.com dari ABC. Di pasar lelang, mayat-mayat tersebut dihargai tinggi dari $1.000 hingga $8.300 atau setara 14 juta hingga ratusan juta rupiah. Berawal dari pernikahan hantu, perdagangan mayat kemudian menjelma bisnis gelap yang menjanjikan bagi sejumlah oknum. Akibatnya tercatat sekitar 12 kasus pembunuhan terkemuka di Cina yang dilatari transaksi perdagangan mayat untuk upacara pernikahan hantu. Pada 2016, kepolisian setempat bahkan berhasil meringkus seorang pria bernama Ma Chonghua yang terbukti membunuh 2 wanita yang mengidap keterbelakangan mental dan menjual mayat kedua gadis tersebut seharga $8.300 atau sekitar 113 juta per mayat. Hingga berita ini diturunkan, pemerintah Cina belum menurunkan sama sekali peraturan tegas yang melarang tradisi pernikahan hantu, bahkan transaksi perdagangan mayat. Nah, menurut kalian bagaimana tradisi pernikahan mayat agar gimana ya? Menurut kalian gimana gitu tentang masalah ini? Dan itulah cerita pernikahan hantu. Jika kalian suka dengan video ini, tinggal like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan ada video-video baru di channel ini. Dan terima kasih buat kalian yang melihat video ini, dan yang buat baru jangan lupa subscribe. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.